Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Radio. Saya dari 11 LPL 2, absen 21. Kali ini saya akan mempresentasikan materi PK1, yaitu tentang UML. Deskripsi UML. Unified Modeling Language atau UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja dalam OOAD atau Object Oriented Analysis Design dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau kosong informasi yang digunakan dalam suatu proses rekayasa software. Dapat berupa model, deskripsi, atau software yang terdapat dalam sistem software. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group sebagai bahasa standar untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi pada tahun 1997. Fungsi UML antara lain memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan, memberikan model yang siap yang untuk digunakan sebagai blueprint sebab lengkap dan detail dalam perancangannya yang dijadikan informasi mengenai coding suatu program, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan software saja, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Kelebihan UML yaitu stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dalam metodologi berorientasi objek, dimungkinkan pengguna ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan balas lunak atau sistem informasi. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisir ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Uniformity. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis atau tipe UML: 1. Use case diagram. 2. Activity diagram. 3. Package diagram. 4. State diagram. 5. Sequence diagram. 6. Class diagram atau class diagram. 7. Communication diagram. 8. Composite structure diagram. 9. Object diagram. 10. Timing diagram. 11. Component diagram. 12. Deployment diagram. 13. Interaction overview diagram. Sekarang kita menuju ke use case diagram. Pengertian use case diagram yaitu use case diagram adalah suatu model yang sangat fungsional dalam sebuah sistem yang menggunakan aktor dan use case. Use case adalah layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunanya. Deskripsinya antara lain, use case merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memenuhi suatu atau lebih kebutuhan dari pemakai. Use case merupakan fase awal untuk setiap fase pengembangan sistem berbasis objek, desain testing, dan dokumentasi. Use case menggambarkan kebutuhan sistem dilihat dari sudut pandang di luar sistem. Use case menentukan nilai yang diberikan sistem kepada pemakai. Use case hanya menetapkan apa yang seharusnya untuk dikerjakan oleh sistem, yaitu menyangkut dengan kebutuhan fungsional sistem. Fungsi use case diagram mengetahui fungsi yang dimiliki sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut, mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem, menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat, menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dan sudut pandang user. Itu beberapa simbol dari use case diagram. Contoh dari penggunaan use case diagram adalah sebagai berikut. Kelebihan use case diagram antara lain dapat digunakan ulang di dalam sebuah proyek, dasar untuk pengukuran penjadwalan atau validasi, tidak menggunakan bahasa yang khusus, dimengerti oleh pebisnis, jadi merupakan sebuah jembatan bagi pengembang software dengan pemakai. Kekurangannya, template use case tidak menjamin kejelasan sistem, hal ini tergantung dari kemampuan yang dimiliki penulisnya. Data masih kurang teridentifikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu class diagram. Deskripsi dari class diagram antara lain sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan hubungan antara kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka dapat berkolaborasi dan mencapai sebuah tujuan. Fungsi class diagram memodelkan vocabulary dari suatu sistem, menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek lain,
memodelkan logika database skema, memodelkan distribusi responsibility. Hal pokok: nama dari sebuah kelas, atribut, properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai yang mungkin ada pada objek kelas. Metode: sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas atau yang dapat dilakukan oleh kelas lain terhadap sebuah kelas. Sifat atribut dan metode: publik, dipanggil oleh siapa saja; private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan; protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Beberapa berikut yaitu simbol dari kelas diagram. Berikut juga contohnya. Kelebihan dari kelas diagram yaitu memperlihatkan hubungan antara kelas dan penjelasan detail tiap kelas di dalam model desain dari sistem. Kelas diagram memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram merupakan dasar untuk komponen diagram dan deployment diagram. Kekurangannya: sulit untuk menentukan antara atribut atau kelas, sering terjadi kesalahan. Pengimplementasian struktur data suka dilakukan. Berikut adalah deskripsi tentang materi dari email. Terima kasih.